あれ残念でした。待ってあったんだけど図星だったか。助かったぜさくら。まあでも確かに君の言う全力キュンキュン始めるよ。レッツゴー。からの逆転からのドッキリからの。Halo para animers, yang taunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangganya. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Akhirnya, setelah sekian lama Mimin masuk ke dunia isekai, akhirnya Mimin berhasil mengalahkan bos dunia isekai tersebut dan bisa mengupload video rekap anime kembali. Yang dimana di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime terbaru kali ini, yaitu anime Windbreaker yang sekarang udah nyampe episode kedua, yang mana anime ini kesukaan kalian semua mestinya. Nah, buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode terbaru kali ini, langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan yaps, tanpa banyak bacot, langsung saja kita galur ceritanya. Selepeu. Setelah Sakura dan teman-temannya dibuat terpojok oleh Kill, untungnya datang 3 senior mereka, yaitu Kaji, Enomoto, dan Kusumi. Di sini Kaji membagi tugas. Dia akan melawan pemimpin Kill, sedangkan Enomoto dan Kusumi membantu anak kelas 1. Sesampainya Kaji di hadapan orang nomor 1 geng Kill, yang mana orang ini bernama Natori Shingo. Natori ini malah ngoceh nggak jelas guys. Dia menyamakan Kaji dengan dirinya, yang mana prinsip Natori adalah ketakutan. Itu yang membuat dirinya menjadi tak terkalahkan hingga menjadi orang nomor 1 di geng Kill. Bahkan Natori juga menyertakan nama Bofurin yang sok-sokan melindungi kota dan orang-orang. Namun ujungnya yang mereka lakukan adalah kekerasan juga. Karena jijik dengan hal itu, di sini Natori akan merekrut Kaji jika dirinya menang berduel dengannya. Sedangkan di sisi pertarungan antara orang-orang kuat kelas 1 melawan orang kuat geng Kill, yang awalnya merasa Kill akan menang, namun di sini Sakura sepertinya mulai ngamuk guys. Melihat anak buahnya yang sepertinya mulai ciut melihat kekuatan Sakura, Takeru bilang pada semua kroconya agar mereka jangan takut. Asalkan mereka menyerang secara bersamaan, Sakura pasti akan kalah. Namun ternyata semua kroco, bahkan Takeru sendiri, dibuat tepar dalam sekali pukul. Scene lalu pindah ke pertarungan Sugeura melawan Kirishima Shiyu, yang mana terlihat di sini sepertinya Sugeura juga dibuat kesusahan oleh Shiyu guys, karena ya semua anggota Kill itu pakai senjata anjir. Bisa dibilang kayak nggak fair sih. Tapi meski terus dihajar habis-habisan, Sugeura yang layaknya seorang petinju tentu masih bisa berdiri dengan kokoh. Di sisi lain terlihat juga Sugisita yang mulai terengah-engah melawan Mogami Taishi. Taishi yang mulai kesal dengan ketangguhan Sugisita, dia pun mulai menyerang dengan membabi buta. Dan ya, Sugeura dan Sugisita yang memang bisa dibilang mereka itu merupakan salah satu yang terkuat di kelasnya. Tentu saja mereka dapat membuat Shiyu dan Taishi tepar dalam seketika. Tapi tak selang berapa lama, keadaan mulai berbalik, yang mana Sugeura dibuat babak belur oleh Shiyu. Tapi ya, Sugeura masih bisa bangkit kembali, hingga terjadilah adu jotos yang cukup lama di antara mereka berdua. Sedangkan di sisi lain, Taishi nampak tak bisa bangun karena kakinya sudah cedera akibat perbuatan Sugisita tadi guys. Sugisita yang sangat kesal karena Taishi dari tadi lari terus dan sangat lincah. Akhirnya ini yang Sugisita lakukan.
Yaps, akhirnya mereka berdua berhasil memenangkan pertarungannya. Scene lalu pindah pada Kiryu melawan Kaga Renji, yang mana Renji ini membuat tembok sampai jebol kayak gini anjir. Di sini Renji malah memanggil Kiryu Nona cantik. Buset, ya wajar sih. Soalnya Kiryu ini gelagatnya kayak cewek anjir. Tapi jangan suzon dulu guys. Meski kayak gini, Kiryu ini merupakan salah satu dari orang yang terkuat yang ada di kelasnya. Renji yang sudah besar kepala bahwa dirinya itu lebih kuat dari Kiryu. Di sini dia menyerang Kiryu habis-habisan. Renji berkata bahwa dirinya tidak ingin menjadi lemah gemulai seperti Kiryu, karena baginya orang lemah hanya bisa patuh pada orang yang kuat. Bahkan yang lemah itu tidak layak hidup. Bukannya diem, si Kiryu ini malah semakin mancing amarah Renji. Kiryu bilang bahwa seorang cewek pasti tidak mau jadian sama orang seperti Renji. Amarah Renji yang semakin memuncak, dia terus-menerus menyerang Kiryu. Di sini Kiryu seperti menunggu kesempatan untuk melakukan sesuatu hingga pada akhirnya hanya dengan sentuhan kecil hal itu bisa membuat Renji nggak bisa gerak. Terus terlihat Enomoto yang memporak-porandakan kill Kusumi yang juga ikut-ikutan membantu. Dapat disimpulkan di sini dengan kedatangan mereka berdua aja udah membuat situasi pertarungan menjadi berbalik. Yang awalnya Furin terpojok sekarang malah berbalik. Kurita dan Takanashi nampak kagum dengan kedua seniornya yang datang membantu. Namun tiba-tiba ada yang hendak menyerangnya, tapi untungnya Sakura tepat waktu. Setelah itu Enomoto dan semua orang kuat yang sudah beres melakukan tugasnya masing-masing berkumpul. Kiryu, Sugeura, Kusumi, dan yang lainnya kecuali Sugishita yang sepertinya masih sibuk menghajar para kroco guys. Sedangkan Suo, gua juga nggak tahu di mana. Dari tadi gua nggak ngeliat gerak-geriknya. Di sini Sakura membagi tugas untuk mengakhiri pertempuran dan ternyata Suo yang nggak muncul dari tadi itu masih sibuk berurusan dengan Tone Hansuke. Saking marahnya Suo, meski Hansuke udah pingsan, di sini Suo tetap mau memukulnya, tapi Sakura menghentikan tangannya. Melihat ketenangan Sakura, Suo bertanya, kenapa Sakura tidak marah setelah diperlakukan seperti itu oleh Kill? Sakura berkata bahwa dirinya sangat marah, tapi menurutnya merasa kesal pun tidak akan menghasilkan apapun, karena mereka hanya perlu melakukan apa yang harus mereka lakukan sekarang. Mendengar kata-kata Sakura, secara tiba-tiba suasana hati Suo malah langsung berubah guys. Dalam benaknya, Suo berkata bahwa dirinya tak bisa menandingi Sakura. Entah apa maksud dari ucapan Suo itu. Terus, scene pindah ke pertarungan antara ketua versus ketua, yang mana terlihat Kaji dibantai habis-habisan oleh Shingo. Waduh, Shingo terus mengejar Kaji hingga membuatnya terpojok. Meski sempat terkena tendangan, tapi Shingo tetap bangkit dan menggunakan tali untuk menyeret Kaji hingga terbentur. Melihat wajah menyeramkan Kaji, Shingo malah makin senang dan tertarik untuk merekrut Kaji. Menurut Shingo, Kaji itu nggak cocok jadi pahlawan karena sifat aslinya adalah binatang buas. Kaji pun syok dan membenarkan hal itu, karena saat kecil dulu kalau dirinya udah marah, isi kepalanya langsung kosong. Bisa dibilang hilang kendali guys. Karena saat udah sadar, orang di sekitarnya itu udah babak belur. Kaji merasa itu adalah hal yang mengerikan. Tapi sekarang dia sudah belajar mengendalikannya. Menurut Kaji, Shingo itu nggak cocok membuat geng Kill dan menjadi orang nomor satu. Karena bagi Kaji itu berbeda jauh dari orang-orang kuat yang dirinya tahu. Yaitu orang-orang kuat yang ada di Furin guys. Kayak ya
para pemimpin-pemimpin lah intinya. Singo yang merasa Kaji sudah bisa mengkontrol sifat hewan buasnya. Di sini Singo berniat untuk mengembalikan sifat Kaji seperti semula dengan cara memancing amarahnya. Kaji dibuat agak kesusahan guys, bahkan sampai tepar. Parahnya lagi, meski Kaji tepar, Singo tetap memukulnya terus-menerus. Hal itu Singo lakukan untuk membuat amarah Kaji memuncak. Meski saus Kaji terus-menerus muncrat, Singo tetap menyiksanya hingga pada akhirnya. Benar saja, Kaji terlihat sangat menyeramkan, tapi itu membuat Singo senang karena berhasil memancing sifat binatang buas Kaji. Singo yang semakin bergairah. Di sini mereka berdua nampak adu jotos, tapi ya karena Kaji sudah mengeluarkan mode hewan buasnya, tentu saja dalam sekejap dia membuat Singo pingsan guys. Aduh, padahal lagi seru-serunya si Singo malah tumbang duluan, jir. Dari tadi banyak bacot tapi malah pingsan. Setelah itu Enomoto dan Kusumi menghampirinya. Enomoto bilang bahwa mereka sudah menang. Terlihat semua anggota yang menatap ke arah Kaji yang emang agak kurang peka. Enomoto dan Kusumi pun mengangkat tangan Kaji yang menandakan bahwa dia sudah mengalahkan orang terkuat nomor 1 di geng Kill. Anzai yang baru sadar dari pingsannya, dia terkejut dengan apa yang telah terjadi karena tiba-tiba semua orang mengelilinginya. Dia dibuat terkejut lagi mengetahui adanya seorang senior yang datang. Sugiura bilang jika mereka telah memenangkan tawurannya dan senior mereka datang untuk membantu. Terus Enomoto memanggil Nagato dan menyuruhnya bicara pada Anzai. Nagato bingung kenapa Anzai melakukan semua itu hanya untuk dirinya. Mendengar itu Sakura membantah karena perbuatan Nagato. Temannya yaitu Tsuchiya sampai menangis untuk menyelamatkan Nagato. Bahkan Anzai sendiri juga sampai babak belur. Semua orang hanya bisa terdiam mendengar kata-kata Sakura. Akhirnya Anzai menyesal, tapi dia juga merasa nggak pantas untuk diselamatkan. Kaji bilang bahwa Nagato bebas menganggap dirinya seperti apa, tapi orang lain belum tentu mempunyai pikiran yang sama. Dan yaps, itulah akhir dari episode kedua dari anime Windbreaker guys. Buat kalian yang penasaran nih ya dengan anime-anime yang bakal Mimin rekap, karena masih banyak lagi anime yang akan Mimin upload guys. Jadi jangan lupa pantau terus channel ini, jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Selebeu.